Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, serta para hadirin yang berbahagia. Tahun 2045 akan menjadi momen penting bagi bangsa kita, yaitu tepat Indonesia 100 tahun merdeka. Pertanyaan besar yang seharusnya kita renungkan bersama adalah, siapakah kita generasi muda dalam menyambut Indonesia Emas? Pertanyaan ini bukan sekedar retorika, tetapi sebuah panggilan untuk kita semua, khususnya generasi muda, untuk bersiap menghadapi tantangan di masa depan. Melalui kesempatan ini, saya dan juga rekan saya mengajak kita semua untuk menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena tanpa SDM yang unggul, cita-cita Indonesia Emas hanya sebatas mimpi saja. Pidato ini akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, apa arti penting sumber daya manusia dalam mewujudkan Indonesia Emas? Yang kedua, tantangan nyata apa yang akan kita hadapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Dan yang ketiga, apa peran strategis mahasiswa dalam menghadapi tantangan tersebut? Hadirin yang kami hormati, kualitas sumber daya manusia merupakan sebuah kunci daya saing bangsa Indonesia. Indonesia memiliki modal yang besar berupa jumlah penduduk yang mencapai bonus demografi di antara tahun 2030 hingga 2040. Sesuai dengan data Bappenas yang menyatakan bahwa di periode tersebut, sekitar 70% penduduk Indonesia akan berada di usia yang produktif. Ini adalah sebuah peluang emas, sebuah peluang yang sangat besar yang tidak semua bangsa itu bisa miliki. Namun, peluang ini hanya akan menjadi berkah apabila penduduk di usia-usia produktif tersebut dibekali dengan pendidikan yang mencukupi, keterampilan yang relevan, serta daya saing yang tinggi. Jika tidak, bonus demografi ini justru akan menjadi ancaman dan bencana bagi bangsa Indonesia itu sendiri, seperti meningkatnya pengangguran dan juga kejahatan masalah sosial lainnya. Hadirin yang berbahagia, dari peluang besar, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih timpang tindih, di mana laporan Bank Dunia menunjukkan adanya ketimpangan antara sekolah di kota besar dan juga di pedesaan. Banyak anak di pelosok yang kesulitan mengakses fasilitas pendidikan yang layak. Sementara di kota, anak-anak lebih mudah mendapatkan sarana modern. Ketidaksetaraan ini menjadi hambatan yang besar bagi pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Di era digital ini, keterampilan menguasai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Namun faktanya, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, masih banyak masyarakat, khususnya generasi muda di pedesaan-pedesaan, yang masih belum melek akan digital. Literasi digital yang rendah beresiko untuk membuat mereka tidak mampu bersaing di dalam dunia kerja yang serba terhubung dengan banyak teknologi. Selain pendidikan, tentunya kesehatan juga menjadi penentu kualitas sumber daya manusia, di mana Indonesia masih menghadapi angka stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting tahun 2022 mencapai 21,6%. Angka ini jelas mengkhawatirkan, karena stunting ini bukan hanya masalah fisik, melainkan juga berdampak kepada kemampuan kognitif dan juga produktivitas seseorang di masa depan. Ditambah dengan pola hidup yang kurang sehat, seperti rendahnya kesadaran untuk berolahraga dan konsumsi makanan instan, kualitas generasi muda semakin terancam. Hadirin sekalian, sebagai mahasiswa, kita tidak bisa berpangku tangan begitu saja melihat bangsa Indonesia yang saat ini. Kita memiliki peran yang sangat strategis untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Sebagai mahasiswa, kita harus terus melatih critical thinking, kreativitas, kolaborasi, komunikasi. Dan juga keterampilan ini bukan hanya teori saja, melainkan modal nyata untuk menghadapi kompleksitas dunia dan masyarakat global. Kegiatan organisasi akan melatih kepemimpinan dan kerjasama. Penelitian akan mengasah kemampuan berpikir ilmiah dan inovasi, sementara pengabdian masyarakat akan menghubungkan ilmu dengan kondisi nyata di lapangan. Semua ini memperkaya pengalaman kita sekaligus memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa
Mahasiswa harus mampu menjadi teladan di lingkungannya. Sebagai contoh, kita dapat lihat dari gerakan-gerakan mahasiswa yang mengedukasi literasi digital di desa-desa kecil. Mereka turun langsung membantu masyarakat untuk memahami cara menggunakan teknologi, mulai dari memasarkan produk lokal secara online hingga mengakses layanan pemerintah secara digital. Kegiatan sederhana ini mampu membawa dampak besar dalam mempersempit kesenjangan digital dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin sekalian, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia Emas di tahun 2045 hanya akan terwujud apabila kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini ditingkatkan. Bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sebuah peluang besar. Akan tetapi, tantangan kesenjangan pendidikan, rendahnya literasi digital, dan juga masalah kesehatan harus segera diatasi. Disinilah kita sebagai mahasiswa memegang peranan yang strategis sebagai agen perubahan untuk membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan. Maka marilah kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini bukan hanya sekedar penonton sejarah, melainkan generasi penentu arah bangsa. Indonesia Emas ada di tangan kita, dan perjuangan untuk mewujudkannya harus dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.